Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Amalia Dwi Handayani. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekarang kita akan masuk ke materi sistem gerak. Apa sih sistem gerak manusia itu? Coba kalian perhatikan, kenapa orang ini mempunyai sistem gerak yang digerakkan oleh tangan dan kakinya. Menurut kalian, kenapa sih bisa bergerak? Kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh. Sistem gerak manusia terdiri atas tulang dan otot. Itulah yang menyebabkan kenapa manusia dapat bergerak. Rangka dan tulang. Ini adalah contoh dari rangka atau tulang yang ada di tubuh kita. Rangka dalam bahasa Inggris disebut skeleton. Kata skeleton berasal dari bahasa Latin yang berarti bagian tubuh yang kering. Rangka yang tersusun. Rangka manusia ini yang tersusun atas jumlah tulang. Jadi, ini ada beberapa tulang, misalnya ada tulang tengkorak, tulang selangka, tulang lengan, tulang belikat, tulang dada, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang ruas jari, tulang pinggul, tulang lutut, dan tulang betis dan tulang kering. Inilah adalah beberapa contoh dari tulang yang ada di tubuh manusia. Apa sih fungsi dari rangka dan tulang? Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ-organ dalam. Organ dalam yang ada di tubuh kita seperti jantung, ginjal, lambung, usus halus, dan usus besar. Lalu, tempat melekatnya otot dan alat gerak pasif. Selanjutnya, penghasil sel darah di dalam sumsum tulang. Ini adalah struktur tulang kerangka manusia. Seperti ini bisa dilihat. Ini ada beberapa komponen dalam struktur tulang kerangka manusia, seperti tulang spons, tulang kompak ini yang di pinggir tulang ini, dan pembuluh darah, sumsum tulang putih, dan periosteum. Periosteum adalah lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Dan yang kedua, ada tulang kompak, merupakan lapisan yang memiliki tekstur padat, harus sedikit berongga dan kuat. Yang ketiga, ada tulang spons yang merupakan lapisan berongga dan berisi sumsum merah. Yang keempat, ada endosteum, merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan areola vasekuler yang melapisi sumsum. Yang kelima, ada sumsum tulang, merupakan bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Inilah fungsi dari struktur tulang kerangka manusia. Sendi. Sendi adalah hubungan antara tulang yang memungkinkan pergerakan yang disebut dengan persendian. Sebagian besar persendian memungkinkan tulang yang membentuk persendian itu yang menyebabkan gerak. Gerakan sendi juga ditopang oleh susunan sendi tersebut. Di sini ada contoh dari beberapa sendi, misalnya ada sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi peluru. Di sini ada contoh dari sendi engsel. Lihat, sendi engsel ini adalah sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya itu pada lutut dan siku. Di sini ada gambar. Di sini adalah sebuah siku. Nah, digerakkan hanya ke satu arah.
coba kalian menggerakkan siku kalian. Nah, itu yang disebut dengan sendi engsel. Di sini ini adalah jadi contohnya adalah siku yang ada di tangan. Di sini kan ada tulang lengan atas atau humerus, dan di sini ada tulang pengumpul atau radius. Dan disinilah yang disebut dengan sendi engsel yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang lainnya sehingga menyebabkan penggerakan. Disebut dengan sendi engsel. Ada sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Kedua ujung tulang berbentuk mangkuk atau bonggol. Dilihat, kan dia berbentuk seperti mangkuk atau bonggol. Ini adalah sendi peluru. Sendi peluru ini antara gelangan bahu kalian, gelangan bahu dan tulang atas, serta antara tulang paha dan tulang pinggul. Kalau yang di sini adalah contoh dari sendi antara gelang bahu dan tulang lengan atas. Coba kalian, gelang bahu kalian itu bisa berputar ke segala arah kemana saja. Lalu ada sendi pelana. Sendi pelana adalah kedua ujung tulang membentuk sendi yang berbentuk seperti pelana dan berporos dua. Contohnya sendi tulang jari antar tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Di sini, ini kan tulang jari kalian, dan ini adalah tulang telapak tangan kalian. Nah, yang disinilah ada namanya sendi pelana. Dan dia hanya sendi pelana ini memungkinkan gerakan seperti orang naik kuda, yaitu bisa ke depan dan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Tuh. Lalu ada sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antara tulang yang satu menggeser dengan yang lainnya. Contohnya pada sendi pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Nah, ini cuma hanya antara tulang satu dengan tulang yang lain itu hanya melakukan pergerakan bergeser saja, sehingga disebut dengan sendi geser. Otot. Otot merupakan alat gerak aktif bagi tubuh manusia. Salah satu ciri utama otot adalah memiliki kemampuan berkontraksi. Semua gerakan yang lembut hingga gerakan yang memerlukan energi besar adalah akibat kontraksi otot yang bekerja pada tulang. Otot adalah suatu organ yang dapat berkontraksi, memendek, dan kembali ke kondisi semula. Otot secara umum dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang sel-selnya berbentuk memanjang atau silindris. Kita lihat di sini contoh dari gambar otot lurik yang berbentuk silindris dan memiliki banyak intinya nih. Dia mempunyai banyak intinya di bagian tepi dan juga memiliki garis gelap terang. Gelap terang atau aktif dan miosin yang ototnya seratnya melintang. Sehingga otot rangka atau lurik ini berkontraksi dapat dikendalikan berdasarkan kemauan kita atau bekerja sesuai kehendak. Oleh sebab itu, otot lurik disebut juga otot sadar. Otot lurik reaksi terhadap rangsangannya sangat cepat, sehingga menyebabkan cepat lelah. Otot lurik disebut juga otot serat lintang. Otot ini banyak terdapat pada otot lengan, otot dada, dan otot leher. Otot yang lainnya ada juga, yaitu otot polos. Otot polos ini ciri-cirinya yaitu berinti satu. Nah, lihat, intinya berinti satu di tengah.
dan berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing. Lihat di sini, dia berbentuk gelendong yang meruncing dan dia bekerja secara tidak sadar atau otonom. Dan dia bekerja sangat lambat, sehingga menyebabkan tidak cepat lelah. Contohnya itu terdapat di organ dalam tubuh, seperti pencernaan, kelamin, ekstraksi, dan pembuluh darah. Selanjutnya ada otot jantung yang berinti banyak di tengah. Kita lihat nih inti selnya nih, banyak kan di tengah. Lalu dia berbentuk serabut lurik atau bercabang. Nah, dia bercabang nih antara satu dengan yang lainnya, dan dia terdapat hanya di jantung dan bekerja secara otonom. Otot jantung bekerja di luar kesadaran sehingga termasuk otot tak sadar. Otot jantung mempunyai gerakan yang teratur dan tidak cepat lelah. Sifat kerja otot. Bagaimana seorang dapat mengangkat benda yang beratnya melebihi berat tubuhnya sendiri? Yaitu dengan tenaga yang digunakan untuk berkontraksi ditentukan oleh banyaknya serabut yang dirangsang. Makin banyak serabut yang terlibat, makin besar tenaga yang dihasilkan. Kontraksi otot berawal ketika terdapat impuls saraf yang sampai di otot. Jika suatu saraf mendapatkan rangsangan, maka serabut otot akan mereaksikan semuanya atau tidak sama sekali. Artinya, otot berkontraksi atau tidak berkontraksi. Jika suatu otot berkontraksi, maka otot itu menarik tulang di dekat persendian. Otot berkontraksi artinya memendek, maka bagian tengahnya akan mengembung atau mengeras. Atau sebaliknya, jika otot berelaksasi, maka otot akan memanjang, bagian tengahnya akan memipih dan melembek. Seperti contohnya gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah pada saat dia berkontraksi. Contohnya, gerakannya, yaitu artinya memendek atau bagian tengahnya mengembung nih. Bagian tengahnya mengembungkan atau disebut juga dengan bisepsnya. Bisepsnya mengembung dan trisepsnya mengalami relaksasi. Sedangkan pada otot yang berelaksasi seperti ini, otot akan memanjang. Nah, ini memanjangkan, bagian tengahnya akan memipih. Nah, ini bagian atau bisepsnya memipih dan melembek. Otot bisep adalah otot yang mempunyai dua tendon atau dua ujung yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian depan. Nah, ini otot bisep nih, yang mempunyai dua tendon. Nah, ini kan mempunyai tendon nih, tendon yang ini, tendon yang satu dan dua. Nah, dia mempunyai dua tendon dan terletak di bagian lengan atas kalian. Nah, nih bisepnya. Sedangkan kalau otot trisep adalah otot yang mempunyai tiga tendon, yaitu tiga ujung yang melekat pada tulang dan tulang terletak di lengan atas dan bagian belakang. Contohnya seperti ini. Ini adalah otot trisep yang berrelaksasi. Nah, dia mempunyai tiga tendon yang terletak di bagian atas dan di bagian belakang. Kelainan sistem gerak yang pertama adalah riketsia. Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah hingga perasangan tulang. Pengerasan tulang ini seperti ini. Ini adalah normal orang
kaki normal ya. Dan ini jika mengalami penyakit rickettsia, pembentukan tulangnya itu berbeda. Nah, penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D. Osteoporosis. Osteoporosis adalah disebabkan karena kekurangan mineral tulang yang kekurangan mineral menjadi rapuh dan mudah patah. Tulang merupakan tempat menyimpan mineral yang penting, antara lain kalsium. Jika kelebihan kalsium, maka kalsium akan disimpan di dalam tulang kalian. Sebaliknya, jika tubuh kekurangan kalsium, maka kekurangan itu akan dicukupi dengan kalsium yang disimpan di dalam tulang. Jika kebutuhan lebih banyak dari pasokan, maka tulang akan kekurangan kalsium. Keadaan ini akan menyebabkan tulang keropos yang disebut juga dengan osteoporosis. Ini biasanya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Lalu ada artritis. Ini adalah gambar dari penyakit artritis. Artritis adalah penyakit sendi atau penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Artritis ini adalah gangguan disebabkan oleh peradang persendian atau membran sinovial. Radang ini dapat meluas sampai ke kartilago artikular atau kartilago yang melapisi persendian. Jika penyakit ini memburuk, dapat menyebabkan kerusakan tulang, bahkan persendian dapat terlepas. Penyakit ini dapat menimbulkan rasa nyeri yang sangat dan kerusakan yang diakibatkannya dapat bersifat permanen. Penyakit ini juga tidak dapat disembuhkan, dalam arti tidak dapat pulih seperti sedia kala. Pengobatannya hanya untuk menghilangkan rasa sakit pada persendiannya saja. Sistem gerak selanjutnya adalah pada kebiasaan sikap duduk kalian. Kebiasaan duduk sikap yang salah dapat menyebabkan tulang belakang tumbuh sesuai dengan kebiasaan sikap duduknya. Jadi kalian yang masih masa pertumbuhan, kalian harus mempunyai sikap duduk yang sempurna. Karena sikap duduk yang sempurna itu dapat membentuk tulang kalian yang lebih baik. Kalau misalnya kalian duduknya tidak sempurna atau tidak baik, maka menyebabkan adalah kelainan pada sistem gerak. Seperti jika kebiasaan duduk terlalu banyak membungkuk, maka tulang belakang akan tumbuh membengkok ke depan atau bungkuk. Kelainan ini disebut dengan kifosis. Nah nih, kalau kalian duduk membungkuk atau kebiasaannya nih, kalau misalnya duduk itu kalau misalnya tulang kalian tuh lama-lama nanti membungkuk, nah itu berarti kalian punya penyakit kelainan kifosis. Sebaliknya, kalau membengkok ke belakang disebut dengan lordosis seperti ini. Lordosis berarti dada kalian lebih kayak terlalu bidang banget itu ke depan. Nah, itu berarti ada penyakit kelainan gerak pada lordosis. Sedangkan kelainan yang cenderung membengkok ke samping disebut dengan skoliyosis. Tulangnya nih, tulangnya membentuk ke samping. Dan ini adalah sikap duduk yang sempurna.